Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Pata dengan NIM P101230002. Saya dari kelas C, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai eksplorisasi data di SPSS, di mana di sini saya akan membuat uji normalitas, kemudian uji linear, uji korelasi, dan terakhir itu eksplorisasi data untuk variabel non numerik. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan ataupun membantu dalam eksplorasi data, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, di sini saya akan melakukan eksplorasi data dimulai dari uji normalitas, kemudian ada uji linear, kemudian diuji korelasi, dan terakhir itu eksplorasi data untuk yang non numerik. Nah, pertama kita masuk ke uji normalitas. Di sini kita masuk ke analisis, kemudian deskripsi statistik, kemudian ke explore. Setelah itu kita masukkan di sini hanya variabel yang numerik saja, teman-teman. Nah, di sini yang numerik itu ada usia, dimasukkan di dependen, kemudian ada untuk IPK. Setelah itu untuk bagian statistik ini kita tidak ada yang kita centang, tetap seperti ini. Kemudian di bagian plot sini tentu saja kita centang bagian histogram karena kita membutuhkan histogram. Kemudian normality plots with test ini karena kita akan melakukan uji normalitas, kita centang. Kemudian continue. Kemudian pastikan untuk bagian display ini kita centang yang bagian bot. Kemudian oke. Dan kita akan tunggu. Nah, teman-teman, di sini akan muncul mulai dari case proses yang summary-nya, deskriptif seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Kemudian inilah yang kita butuhkan, yaitu test of normality atau uji normalitas. Nah, di sini tuh kita tadi kan memasukkan variabel usia dan mengenai IPK. Nah, di sini tuh ada dua tes normalitas, itu adalah Kolmogorov dan Shapiro. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa Kolmogorov itu kita gunakan ketika responden itu dia lebih dari 30 responden. Tetapi kalau responden yang kita gunakan di bawah 30, maka kita menggunakan Shapiro. Nah, di sini itu kita lihat nilai signifikannya. Nah, SIG ini itu singkatan dari signifikan. Jika signifikannya itu atau p-value-nya itu dia itu lebih dari 0,05, maka dia terdistribusi normal. Nah, sedangkan kalau dia kurang dari 0,05, maka dia tidak terdistribusi normal. Jadi kalau dia terdistribusi normal itu nanti histogramnya itu akan berbentuk seperti parabola, teman-teman. Nah, di sini tuh untuk usia sendiri itu kita lihat signifikannya di bagian Kolmogorov karena responden saya itu lebih dari 30 responden. Jadi saya lihat di Kolmogorov ini. Nah, itu signifikannya itu 0,000, berarti bisa diketahui bahwa data saya ini tidak terdistribusi secara normal karena kurang dari 0,05 p-value-nya. Nah, untuk yang IPK juga sama, dia tidak terdistribusi secara normal. Padahal jika kita lihat dari histogram sendiri ini, dia hampir seperti membentuk parabola. Nah, ini untuk histogramnya, teman-teman. Kemudian ini untuk normal kikinya. Jadi dia sebenarnya semakin dekat dengan garis ini, teman-teman. Ini persebarannya, maka dia itu terhitung normal. Tapi di sini ada beberapa bagian-bagian persebaran yang tidak begitu dekat dengan garis ini. Ini untuk usia, kemudian ini untuk IPK, teman-teman. Dan ini bisa dilihat histogram ini sangat tidak membentuk parabola. Untuk bagian kikinya juga sangat tersebar ya, teman-teman. Dan kita akan lanjut ke uji linear. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai uji linear. Di sini teman-teman bisa membuka bagian analisis, kemudian ke bagian compare means, kemudian bagian mean,
means. Kemudian di sini saya ini ingin mencoba melihat apakah dua variabel yang akan saya pilih dia bersifat linear atau tidak. Nah, di sini itu variabel pertama itu saya akan memasuki mengenai apakah responden saya ini memiliki TikTok atau tidak. Kemudian mengenai IPK dari responden saya. Nah, untuk bagian option ini tentu saja kita centang bagian test of linearity karena kita akan menguji linear. Kemudian kita continue, kemudian di bagian style kita tidak perlu menekan apapun. Kemudian kita klik OK. Dan dia akan muncul seperti ini, mulai dari case processing summary, report, dan sebagainya. Nah, di sini tuh yang kita butuhkan itu bagian tabel ANOVA table ini atau tabel ANOVA. Nah, di sini tuh kita lihat di bagian between groups ini antara apakah dua variabel yang saya pilih ini bersifat linear atau tidak. Dan di sini tuh kita lihat dari linearity dengan defisiasi dari linearnya. Nah, di bagian linear ini, di bagian signifikan, dia itu bersifat bernilai 0,682, dan untuk defisiasi dari linearnya itu dia bernilai 0,881. Nah teman-teman, kalau kita mau tahu apakah dia bersifat linear itu kita lihat dari dua bagian ini, linear dengan defisiasi from linear ini. Nah, kalau kita lihat dari linearnya itu signifikannya dia itu kalau dia dikatakan bersifat linear jika signifikannya atau p-value-nya ini dia kurang dari 0,05. Sedangkan dari data saya itu dia itu lebih dari 0,05, jadi dia tidak bersifat linear jika kita lihat dari linearity-nya. Tapi kalau dari defisiasi from linearity ini juga kita lihat dari signifikannya, dia itu dikatakan bersifat linear jika dia lebih dari 0,05. Nah, saya punya data ini dia bernilai 0,881 dan itu berarti dia lebih dari 0,05 dan bisa dikatakan dia bersifat linear karena kita tinggal memilih apakah kita akan melihat di bagian linear ini atau di bagian defisiasi from linear. Nah, untuk data saya sendiri ini antara variabel orang yang memiliki TikTok yang berpengaruh bersifat linear dengan variabel IPK ya, ternyata dia bersifat linear karena di bagian defisiasi itu dia lebih dari 0,05. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai uji korelasi. Kita akan melakukan uji korelasi. Di sini teman-teman bisa mengklik analisis, kemudian ke bagian correlate ini, kemudian ke bagian bivariate, dan kita akan menguji korelasi antara yang tadi apakah ini memiliki TikTok atau tidak dengan IPK. Kemudian di bagian option ini kita tidak mengklik apapun. Di bagian style juga di antara correlation coefficient ini di sini tuh ada pilihan Pearson dan Spearman. Nah, karena saya tadi data saya itu ada hubungan linear, maka saya akan memakai Pearson. Kemudian setelah itu kita klik OK. Dan dia akan muncullah ini korelasinya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca korelasi dari orang yang memiliki TikTok dengan IPK. Nah, ini apakah orang ini memiliki TikTok? Ini persen korelasinya dengan kalau dia dengan TikTok dan TikTok maka korelasinya 1. Nah, tapi kalau dia antara TikTok dengan IPK ini ternyata itu nilainya itu 0,060. Dan untuk IPK ya jadi sama saja, ini IPK dengan ini itu 0,60, ini sama teman-teman. Dan ini berarti kalau kan nilainya 0,060. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa secara korelasi Pearson itu dia itu korelasinya itu sangat lemah dan dia mengarah ke arah positif, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan explore data yang non numerik.
Nah, teman-teman, untuk explore data numerik itu kita bisa klik bagian graph sini, kemudian bagian legasi dialog. Di sini itu teman-teman bisa memilih mau dalam diagram batang, diagram lingkar ataupun sebagainya yang tersedia ini. Di sini itu saya akan memulai dari diagram batang terlebih dahulu. Di sini pilih bagian simple, kemudian define. Nah, di sini itu untuk yang batang itu saya akan memilih untuk bagian jenis kelamin, kemudian masukkan di bagian kategori akses ini, kemudian setelah itu kita klik OK. Dan dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, untuk mengeditnya itu kita bisa klik 2 kali dan dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh saya akan kita bisa mengganti warna dari batangan ini. Di sini tuh kalau ada yang salah bisa kita ubah. Kemudian di sini saya akan ubah untuk yang batang ini jadi warna biru, dia tetap. Kemudian yang untuk perempuan saya akan ubah menjadi warna pink. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau kita ingin mencoba untuk memunculkan persenannya, kita klik bagian elemen, kemudian data label mode ini kita centang dan klik bagian sini dan bagian ini. Nah, di sini muncullah teman-teman bahwa yang mengisi data saya itu 42 orang itu perempuan dan 8 orang itu laki-laki. Nah, setelah itu kita kasih keluar dan dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau pakai diagram lingkar itu tetap kita tindis bagian graph sini, kemudian legasi dialog, kemudian diagram lingkar ini yang pie ini, kemudian define. Setelah itu di sini saya akan memasukkan untuk diagram lingkar ini yang apakah Anda memiliki media sosial TikTok ini, kemudian define slice by, kemudian kita klik OK dan dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, sama seperti halnya seperti diagram batang ini, untuk mengeditnya kita klik 2 kali dan kita bisa mengubah warna, mengubah yang salah, kemudian juga kita bisa memunculkan datanya, teman-teman. Dan untuk yang bagian data-data yang numerik bisa kita lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin kalau mau lebih rapinya data-data ini yang kita butuhkan saja kita bisa rapikan di Word kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penerangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.